Niat itu tidak harus diucapkan, Pak. Niat itu tidak harus dilafazkan. Niat itu bahasa hati. Tanpa diucapkan Allah sudah tahu. Misal, Bapak wudhu, sudah ada dalam hati mau sholat duha, itulah niat. Tapi kalau mau diucapkan, boleh. Salli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sudah. Tidak hafal juga itu, ambil jalan pintas. Gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru bilang begini, Tuhan, sembahyang sunat duha ya, Allahu Akbar. Sudah. Yang ketawa, saya serius ini, Pak. Sudah, 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah. Daripada tunggu hafal usalli, kalau tidak hafal Bapak tidak sholat. Boleh bahasa Indonesia, boleh. Kalau niat boleh bahasa apa saja. Bahasa Jawa monggo, bahasa Bugis silahkan, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris kalau tahu niat. Tapi kalau takbir Allahu Akbar, sudah tidak boleh bahasa masing-masing. Kan pernah itu ada ulama di Jawa mengajarkan boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat dalam masjid kalau kita pakai bahasa masing-masing, Pak? Yang jadi imam pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Makmum datang orang Sulawesi, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malopo. Wih, datang orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Wih, datang orang Betawi, anak gaul dari Betawi, dia takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede banget gitu loh. Kacau sholat. Tapi kalau niat bahasa apa saja boleh. Saya niat sholat sunnah duha, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sudah baca doa iftitah. Sudah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, sunnah wa duha. Kalau tidak hafal surah apa saja, bahkan boleh tanpa surah pendek, boleh. Minimal selesai Al-Fatihah, minimal 1 ayat, 1 ayat, bukan 1 surah. Mana disebut 1 ayat? Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Rakaat berikutnya waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Tapi tentu beda pahalanya kalau Bapak panjang hafalannya. Kenapa? 1 huruf 7 pahala. Jadi makin panjang makin banyak pahalanya. Yang penting jangan baca yang Bapak tidak hafal. Wattini, agak berat ini, Pak. Hafal-hafal setengah wattini, baku sambung dengan walasri. Atau al-kafirun, berat juga ini, Pak. Biasa mutar tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abad wala antum abid wala ana. Dia bilang istrinya, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Dia bilang, ini juga lah aku pikir. Kacau salatnya ya. Tapi kalau tidak hafal wadduha, surah apa saja. Al-Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, boleh. Sudah. Minta kepada Allah 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berdoalah. Berdoa harus bahasa Arab, tidak. Minta sesuai kebutuhan kita. Jangan minta sesuai yang apa yang diajarkan buku. Belum tentu apa yang ada dalam buku kita paham. Lebih baik kita curhat. Ya Allah, saya sudah capek jadi orang miskin ya Allah. Gimana saya mau bersedekah kalau saya miskin selamanya ya Allah? Bukakan pintu-pintu keutamaan dunia bagi saya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Insya Allah kalau laku tanahku tahun ini saya kasih umrah orang tua saya. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Coba minta, Pak. Tidak usah minta sama wali kota, tidak usah minta sama gubernur. Politisi baik sebelum dipilih, Pak. Kalau kampanye baik betul. Caleg-caleg ini sekarang, Pak, gampang tahu caleg, Pak. Mau tahu tanda-tandanya caleg gampang. Kalau tiba-tiba ketemu tidak kenal, senyum, gampang senyum, ngajak traktir, pasti caleg. Udahlah, daripada mengharap sama politisi, mending kita berdoa kepada Allah. Selesai salat duha, minta kepada Allah. 2 rakaat salam, minta.
naik lagi sholat 2 rakaat, minta lagi, ulang-ulang. Masa Allah tidak kabulkan? Kalau Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Kalau Allah yang janji pasti dikasih. Saya bukan mau takabur, Pak. Ini memperkenalkan diri saja. Itu tadi MC masih kurang gelar saya disebutnya, Pak. Tuh kalau gelar saya disebut panjang betul, Pak. Kalau disebut gelarnya Doktor Dasat Latif, nggak usah sebut hajinya karena hajinya sudah 7 kali. Jadi kalau dipasang hajinya 7, hahaha. Belum lagi umrohnya, nggak usah. Doktor Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktornya, Pak. 2 sarjananya. Kok bisa? Sholat duha rumusnya. Dulu waktu saya sekolah, Pak, SMA dan kuliah, kalau bunyi bel, istirahat. Kawan-kawan saya lari ke kantin, saya masuk ke musola. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya terima nasibku orang miskin, saya terima nasibku orang kampung, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadikan diri hamba kebanggaan buat orang tua saya. Murahkan rezekiku dalam menuntut ilmu, ya Allah. Sudah saya berdoa 2 rakaat saja, 2 rakaat 5 menit, berdoa 3 menit, paling 8 menit, masih ada waktu 22 menit. Selesai sholat, selesai berdoa, baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang beleng-beleng. Beleng-beleng itu kalau di Makassar dongo. Dongo itu kata Rocky Gerung, dungu atau goblok. Karena anak-anak orang kaya rata-rata beleng-beleng. Dan saat ada PR, ada. Kerjakan dulu, gampang, tapi belikan saya kue, barter. Sholat duha. Biasakan sholat duha. Kecil buat Allah kasih kita dunia. Apa susahnya Allah? Kasih dunia, sholat diperbaiki. Minta kepada Allah. Pak, saya pernah rasakan jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 travel terbesar di Makassar waktu itu, Jalan Mapanyuki. Saya bilang sama yang punya travel, tidak usah gaji saya, tapi kasih masuk namaku kalau ada undian umroh. Kasih masuk nama saya, tidak usah gaji. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat saya, Pak. Saya pernah menjadi pegawai catering, ngantar-ngantar nasi. Ya kalau catering mewah, ini catering abal-abal, Pak. Jalan Harimau, lorong 77A, depan Masjid Baitul Aman, situ ada catering. Orang bau-bau, namanya Bapak Resa. Bapak Resa kasih kerja saya ngantar nasinya ke Jalan Sudirman. Semua bank-bank itu langganannya saya ngantar. Tidak usah gaji saya, kasih makan saya 2 bersaudara 1 hari, 2 kali saja, tidak usah kasih saya duit. Saya pernah menjadi loper koran, ngantar-ngantar koran, selesai sholat subuh pakai sepeda BMX, dicuri lagi sepedaku. Saya pernah keluar dari kelas belajar, Pak, waktu itu saya kuliah. Saya keluar dari kelas, ada kawan saya, senior saya, tunjukin saya. Dasar, tidak malu-malu kau itu. Apa? Bajumu cakar terus. Tahu cakar? Baju bekas. Itu kalau di toko resmi 100.000 satu, ini 100.000 7 masih bisa ditawar. Saya tidak marah, saya cuma bilang, ya Allah, murahkan rezekiku, panjangkan umurku, supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Saya pernah rasakan itu, Pak. Naik mobil dari kampung saya di Pindrang, kurang lebih 200 km, naik mobil sampai ke Makassar, 8 jam berdiri. Kenapa? Bayar setengah. Kalau bayar full waktu itu 6.000, saya cuma bayar 2.000. Berdirilah saya, Pak. Paling siksa kalau tengah malam ngantuk. Saya rasakan itu berkali-kali. Demi Allah, saya sering rasakan. Saya pulang sekolah, pulang kuliah, mau pulang kampung, ceritanya mau minta duit sama bapak saya. SPP waktu saya itu 92.000, 90.000 1 bulan, 1 semester. Saya pulang kampung, begitu saya buka tutup nasi, nasinya saja mamaku dia cuma campur apa, Pak? Garam, kasih minyak kelapa dengan
kelapa muda, digabung-gabung itu garam, minyak kelapa dengan kelapa muda dicampur dengan nasi baru dimakan. Saya bilang sama adekku, ndak usah kau minta uang pembayaran. Kalau kau minta, bapak berpikir ibu stres, belum tentu ada uangnya. Lebih baik kita senangkan perasaannya. Kenapa kau das? Tidak ji pak, datang-datang saja. Padahal saya mau minta pembayaran, ndak jadi, saya pulang. Saya sering rasakan jalan kaki, tapi biiznillah, dengan izin Allah, tidak pernah lepas salat duha aku pak. Saya pegang betul itu namanya salat duha untuk pintu dunia. Alhamdulillah. Kalau dulu saya menjadi pegawai catering, pegawai cleaning service supaya bisa umroh, alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Bahkan mengumrohkan orang. Dengan izin Allah, kalau dulu saya jalan kaki, alhamdulillah saya sudah punya mobil beberapa unit. Bahkan yang saya pakai sekarang pak, belum cukup 5 di Makassar mobil seperti itu. Dengan izin Allah. Gimana rumusnya Ustaz? Sholat duha. Jadi bapak kalau mau baik anaknya, suruh sholat duha, pelihara dengan baik. Ibu-ibu, mau bantu suami cari nafkah? Mau ibu? Mau? Ibu ndak usah dagang kiri kanan, nanti difitnah orang. Wih, begitu suaminya pergi, dia pergi juga. Gimana caranya? Tinggal sholat duha di rumah. Suami pergi, ibu sholat duha 8 rakaat saja, paling lama setengah jam. Kadang-kadang ada juga 2 rakaat cuma 1 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Amin. Sudah. Saya tanya, kenapa cepat sekali sholat duhamu? Saya sudah hafal Ustaz. Kalau soal hafal, kau bilang saja begini, Allahu Akbar. Tuhan, bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah begitu saja. Sholat duha ibu. Selesai sholat duha, ibu menghadap kepada Allah. Salawat dulu supaya cepat doanya diijabah Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Sambil ibu bayangkan suami cari nafkah, dorong-dorong gerobak. Sambil ibu bayangkan jual-jual bensin suaminya. Sambil ibu bayangkan lagi di sawah. Sambil ibu bayangkan lagi di pasar suaminya cari nafkah. Ibu salawat mengharapkan ridha Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini kalau saya di Sulawesi salawat begini semua jamaah ikut. Di sini dia lihat saya, bingung juga saya ini. Dia kira saya barangkali nyanyi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada juga sudah saya dengar tidak dihafal, dia cuma sudah bagus lah itu. Pak, ibu sudah sholat duha, selawat, minta kepada Allah. Tidak harus bahasa Inggris, tidak harus bahasa Bugis, tidak harus bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa sehari-hari kita. Bahkan boleh berdoa pakai bahasa isyarat. Bahkan paling ringkas boleh berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan ya Allah. Selesai. Paling ringkas itu. Puang, musen ya gawe melo alenda. Paling gampang itu. Ya Allah, kasih saya yang saya mau ya Allah. Saya tidak tahu menyusun kata-kata ya Allah, tapi Engkau tahu apa yang ku mau, kabulkan cepat ya Allah. Selesai. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, bingung malaikat. Amin ya. Dia bilang, malaikat apa maksudnya ini ibu? Mau minta rezeki, dia disuruh kawin lagi suaminya. Silakan minta kepada Allah. Doa selesai sholat duha, dengar baik-baik ibu. Bahasa Indonesia. Ya Allah, jika rezeki suami saya masih di atas langit,
turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Coba. Selesai sholat duha, selesai berdoa, SMS suaminya. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Jangan putus asa. Baru saja Bapak saya doakan dalam sholat duhaku. Insya Allah Bapak dapat rezeki hari ini. Masya Allah. Kita sebagai suami, Bu, dengar baik-baik Bu. Ini rahasia laki-laki. Dengar baik-baik Bu. Jangan kasih tahu yang tidak datang pengajian. Rahasia laki-laki, rahasia suami. Itu kalau dapat SMS doa seperti itu, dia kasih lihat semua temannya. Saya kalau dapat SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku. Istri yang soleha. Coba lihat bagaimana kita mau poligami kalau istri baik begini. Iya Pak Tok? Iya. Bapak pernah di SMS begitu? Ibu-ibu pernah SMS suaminya begitu? Pernah? Paling SMS-nya, Pak, jangan lupa singgah beli beras. Pak, jangan lupa singgah beli telur. Padahal tentara suaminya singgah beli telur. SMS lah suaminya sekali-kali dengan doa. Bagaimana suami tidak mau cari ganti kalau ibu tidak pernah sholat duha? Suami tiba-tiba ada berita, Bu, SMS temannya ibu, Bu, saya lihat suaminya bonceng cewek, gelisah. Maka istri yang baik, dia bangun atau dia sholat duha, sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur rasa cinta dalam hati suamiku. Palingkan hati suami saya, bikin dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Pulang lagi tiap 2 jam, pulang lagi. Ya Ibu, sholat duha. Pak, punya anak SMA, SMP, ajari sholat duha. Bapak harus tahu jam berapa istirahatnya. Istirahat anak, telepon dia Pak. Nah, sudah sholat duha? Belum Pak? Tutup ya. Sholat dulu nak ya. Sebentar Bapak telepon lagi. 10 menit kemudian telepon lagi. Jangan berhenti sebelum dia bilang sudah. Sudah. Kewajiban Bapak mengawasi anak sudah bagus. Coba bagaimana anaknya mau sholat duha, bapaknya aja tidak. Coba jangan remeh itu sholat Pak. Kecil buat Allah kasih Bapak. Apa susahnya Allah kasih yang kita mau? Kalau Allah yang mau kecil ini dunia, gimana caranya? Perbaiki sholat. Saya kasih logika sederhana. Ada enggak manusia tidak punya masalah Pak? Ada? Kira-kira ada di sini tidak punya masalah? Kalau saya lihat dari sana sampai sana dan di belakang, semua muka-muka penuh masalah. Cicilan belum lunas, mau punya anak, mau tambah istri. Masalahnya mau tambah istri. Tapi ibu juga jangan salahkan kalau suami mau nambah. Bagaimana kita tidak mau nambah Pak? Nabi jelaskan, wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Bapak di rumah menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur rasa 3 hari tidak dicuci dia pakai. Kelihatan tali BH. Bego, robek-robek dasternya. Tidak sikat gigi masuk kamar. Nonton TV angkat kakinya. Makan kacang. Pegang sinetron. Nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Sahrul Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya. Gendut, malas masak, menguap aja kerjanya. Kita nonton cewek-cewek cantik di sinetron, kita lihat istri yang ngangkat keteknya Pak sambil menguap. Bagaimana suami tidak tekanan batin? Bu, lain kali kita bahas bagaimana menjadi istri yang soleha. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada enggak rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Jangankan kita Pak, Nabi ada masalah dalam rumah tangga. Saya kasih contoh. Pak, istri cantik. Kira-kira istri cantik masalah apa bukan? Masalah Pak. Kenapa? Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Wow.
Lebih masalah lagi itu, Pak. Berarti bagus kalau suami jelek,